Selamat bergabung dalam ibadah streaming GKPI Padang Bulan Medan. Sesaat lagi, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Yang perlu dipersiapkan dalam ibadah ini adalah Alkitab, Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat, kertas acara, dan persembahan. Kertas acara dapat diperoleh melalui kantor gereja GKPI Padang Bulan, menghubungi penatua di sektor masing-masing, mendownload kertas acara terlebih dahulu pada link yang ada di deskripsi video ini, dan dapat juga dengan mengaktifkan subtitle yang ada pada platform YouTube Anda dengan pilihan bahasa Indonesia. Ibadah akan dimulai sesaat lagi. Mari persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Shalom Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Minggu kita pada minggu ini adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis. Dan tema pada minggu ini adalah melawan suap dan korupsi. Sebelum kita memasuki ibadah, kita saat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
Engkaulah yang memimpin dan menguasai hati kami dengan roh-Mu, agar kami membuka hati kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu ke dalam hati kami, agar hidup kami senantiasa dibaharui dan membuahkan kekudusan, keadilan dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat dari PKJ nomor 142 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini, tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Seperti biasanya, kita akan membaca dengan responsoria. Ayat yang ke-11, kita sama-sama membacanya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebahagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Sama-sama kita baca ayat yang ke-11. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 3.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita menyesali dan mengaku segala kesalahan serta dosa kita di hadapan Tuhan. Kita memasuki saat teduh sejenak. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari PKJ nomor 165 ayat 1. Hukum Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru diambil dari titah pertama sampai dengan titah yang keempat. Demikian. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian pembacaan titah Tuhan.
Marilah kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari PKJ nomor 201 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan ayat 3. Aku
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 9. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga jangan memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa ucapan syukur kita karena kita telah membuka ibadah di gereja kita, maka tetap kami harapkan supaya menjaga aturan atau protokol yang telah ditetapkan untuk tetap kita jaga bersama. Sebab jikalau kita lalai, maka suatu saat kita juga mengalami hal yang tidak baik di dalam menjalankan peribadahan. Nas kita saat ini adalah peraturan tentang hak-hak manusia, dan dalam minggu kita saat ini mengambil tema melawan suap dan korupsi. Aturan dalam umat Israel datangnya dari Tuhan. Dan itu dimulai pada Keluaran 19, di mana Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai kepada Musa, yang kemudian menuliskan ke-10 firman pada 2 batu loh. Tentu semua aturan yang berasal dari Tuhan untuk menguntungkan dan tidak untuk merugikan siapapun, tetapi untuk saling mengasihi, seperti jawaban Yesus kalau kita baca di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus kepada seorang ahli Taurat, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Maka dalam lambang keadilan, kita sering melihat itu adalah neraca. Artinya tidak berat sebelah dalam menerapkan peraturan itu. Siapakah sosok yang sangat keteladanan dalam keadilan itu? Maka Salomo adalah menjadi sosok pengadil, di mana ketika ada 2 orang ibu yang memperebutkan seorang bayi,
dan Salomo mengenali pemilik bayi tersebut hanya karena seorang ibu itu menunjukkan kasihnya kepada bayi itu supaya Salomo jangan membelahnya menjadi dua. Sementara ada satu ibu yang lain yang merasa puas supaya bayi itu dibelah dua, sekalipun risiko akhirnya bayi itu mati. Maka kita juga sering mendengar ungkapan dalam bahasa Batak, dang diau, dang diho, tumagonan tu begu. Artinya tidak untukku, tidak untukmu, lebih baik tidak kepada siapa-siapa. Itu artinya seseorang sedang dalam ketidakbenaran. Kita pun dapat memahami semua aturan pasti untuk kebaikan bersama. Maka mari kita bersama-sama untuk menegakkan aturan itu, menjalankan supremasi hukum, baik aturan gereja, baik aturan negara atau lingkungan. Jika suatu saat kita menjadi saksi, tetaplah menjadi saksi kebenaran, bukan saksi dusta. Maka titah ke-9 juga sudah mengarahkan kita supaya jangan menjadi saksi dusta. Apa yang membuat seseorang membelokkan kebenaran itu? Salah satunya dalam nas kita ini, bahwa suap sangat berperan untuk melakukan penyelewengan atau membenarkan kesalahan, bukan memenangkan orang yang salah, bahkan memenangkan orang yang salah. Menurut Amsal, suap tidak ada unsur positifnya. Suap melulu untuk tujuan yang salah. Dalam nas kita diawali tentang hal sebagai saksi, supaya jangan menjadi saksi dusta. Saksi dusta jelas sedang memutarbalikkan fakta kebenaran, dan saksi dalam hal ini bukan sedang berperan dalam ruang sidang di pengadilan. Justru dimanapun dan kapanpun kita terpanggil untuk melakukan keinginan Tuhan itu, yakni melakukan kebenaran. Selain dilarang menjadi saksi dusta, juga kita diingatkan untuk hal yang sama, yakni menerima kebohongan. Terkadang kita sudah mau menjadi saksi yang benar, tetapi kecolongan untuk menerima kebohongan. Untuk itu kita dilarang keras menjadi sumber kebohongan atau penerima kebohongan, bahkan penerus kabar bohong itu. Dalam Amsal 17 ayat 13 dikatakan, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Kedua unsur yakni untuk membenarkan dan mempersalahkan sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi sekali lagi, kita wajib memahami apa kehendak Tuhan dalam setiap hal yang diperhadapkan kepada kita. Sekalipun suatu saat terjadi kesepakatan bersama untuk melawan hukum atau unsur solidaritas kepada aksi sosial, sementara perkara itu bukan suatu kebenaran, maka atas nama kebersamaankah atau solidaritaskah, semua itu harus dihindari. Artinya kita harus punya pendirian dalam kebenaran di tengah orang banyak, karena kebenaran bukanlah demokratis. Kita sering miris melihat kaum miskin, keinginan untuk berbelas kasihan serta ingin menolong orang miskin. Tetapi kita tetap tidak boleh memihak atau membenarkan orang miskin yang bersalah. Terkadang aksi penggusuran ditayangkan dalam televisi, maka respon kita tentu kasihan. Namun larangan telah dilakukan pemerintah, sebagai contoh bangunan liar yang tidak boleh ada di sekitar waduk atau daerah aliran sungai, atau mungkin PKL yang digusur karena jualan di trotoar atau halte. Keadaan itu semua kita dilarang untuk membenarkan orang miskin yang bersalah. Kadang pengendara mobil cepat-cepat dipersalahkan karena terjadinya kecelakaan, tabrakan atau menabrak pejalan kaki atau kepada sepeda motor atau kepada becak.
yang belum tentu kesalahan pihak pengendara mobil. Belas kasihan kita juga sering mengarah kepada melawan kebenaran. Hindarilah perangkap pola pikir dengan anggapan bahwa orang kaya itu jahat dan orang miskin selalu dipersalahkan, atau orang pintar itu sombong dan orang bodoh selalu menjadi korban. Maka jelaslah bahwa kita tidak boleh memihak pada si kaya ataupun si miskin, tetapi kita harus selalu memihak pada kebenaran dan keadilan. Dengan tetap pada kebenaran sangat efektif untuk menghindarkan permusuhan. Jika terjadi pun permusuhan, mungkin hal itu hanya sepihak, yakni dimusuhi, tetapi selalu berefek pada pengaruh soal perasaan yang meningkat kepada kebencian, bahkan akan membenci seluruh unsur di sekitar musuh itu, apakah binatang peliharaannya atau seluruh keberadaan musuh itu. Untuk itu kita harus terhindar dari sikap bermusuhan. Bahkan Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh. Kita harus tetap melakukan apa yang benar tanpa dipengaruhi atau didorong oleh perasaan. Sikap hidup dalam kebenaran juga akan menjadikan semua orang sama untuk dihargai. Apakah dia seorang pendatang atau mungkin orang asing. Kita pernah menjadi pendatang atau orang asing di suatu tempat. Mungkin tempat itu bukan sekaum dengan kita, atau satu suku, atau bukan satu agama. Dan satu hal saja yang kita butuhkan, yakni maunya diterima oleh masyarakat sekitar. Maka terimalah satu sama lain sebagai umat yang saling mengasihi dalam kebenaran itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Engkau mengatur seluruh ciptaan-Mu, seperti firman-Mu saat ini, mengajarkan keteraturan itu, dan keteraturan itu ternyata adalah kasih yang Kau berikan. Maka kami juga menerima janji yang baru daripada Engkau, yakni untuk saling berangkulan, saling menjaga hubungan, justru adalah di dalam kasih itu. Maka biarlah seberat apapun aturan, kami tetap mengandalkan kasih-Mu, supaya setiap umat di dunia ini dapat saling menghargai, khususnya tetap di dalam kebenaran. Jadikan semua umat-Mu umat yang suka memuliakan Kau dalam kebenaran, umat yang suka bergaul di dalam kebenaran, umat yang suka hidup dalam kebenaran itu sendiri. Terpujilah nama Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 2. Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian berkat yang Kau beri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.